Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 1 September 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode malam ini kita pun akan disuguhkan dengan momen-momen yang semakin menegangkan untuk kita tonton. Di episode selanjutnya terlihat Bu Farah yang kesel Dewa tidak jadi berangkat ke Brunei dan dia juga menyetel TV. Pas nyetel TV dia dikagetkan dengan berita bahwa pesawat jet pribadi terjatuh dan berita itu juga penumpangnya adalah Pak Fajar. Terlihat Bu Farah juga sangat kaget dan dia juga menunjuk kepada ke TV dan dia juga berteriak dan Dewa juga gak lama kemudian dan Nana keluar dari kamar. Lalu Dewa dan Nana juga sangat kaget dan terkejut bahwa benar di berita itu adalah pesawat jet pribadi terjatuh yaitu penumpangnya adalah Pak Fajar. Di sisi lain Neratu juga dia menonton berita itu dan dia juga sangat terkejut dan kaget. Gak lama kemudian tiba-tiba ada telepon dari klien-kliennya Pak Fajar, dia mau belum dibayar dan Bu Farah juga akan membereskannya bersama Nana. Lalu singkat cerita di sisi lain di kantornya Pak Fajar, klien-kliennya yang belum dibayar juga dia lagi memarahin karyawannya. Tiba-tiba datanglah Nana dan Dewa dan Bu Farah. Singkat cerita Bu Farah dan Nana dan Dewa juga dia pergi ke ruang kantornya Pak Fajar dan dia juga membereskan masalah hutang-hutang Pak Fajar dan klien-kliennya karena kartu ATM-nya masih di Nana. Singkat cerita Dewa dan Nana juga sudah diberesi semua klien-klien yang belum bayar. Dia keluar dari bank tiba-tiba ketemu sama Pasha. Singkat cerita sudah cekcok sama Pasha juga pergi meninggalkan Dewa. Lalu di sisi lain terlihat si Nurus Tunjung si alias Sildatel dia lagi cekcok masalah uang cek 1 miliar yang dikasih oleh si Priska. Di sini terjadi si Ken Kelvin juga akan melaporkan si alias Sildatel dan si alias Sildatel juga akan melaporkan si Ken Kelvin. Di sisi lain terlihat di dalam taksi karyawannya Pak Fajar yang sudah tidak kerja dia mengetahui bahwa Pak Fajar kecelakaan. Dia juga langsung ke kantornya Pak Fajar dan dia juga meminta izin ke karyawannya yang ada di sana. Saya mau ke ruang kerjanya Pak Fajar. Pas dia mengecek laptop dia sangat kaget kok ada pengambilan uang baru, kata karyawannya Pak Fajar yang sudah dipecat dan dia juga akan mengadukan masalah ini. Lalu singkat cerita dia juga langsung ke kantor polisi dan dia juga langsung melaporkan bahwa ada yang menggelapkan uang perusahaan Pak Fajar. Singkat cerita di sini datanglah pegawai bank yang membawa CCTV dan dikasihkan kepada polisi. Ternyata di sini adalah Nana yang sudah melakukannya. Lalu di sini juga ini salah paham dan di sisi lain terlihat Nana, Dewa sama Bu Farah mengajak Bu Farah makan malam. Pas lagi cekcok di sini karena Bu Farah tidak mau makan, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Lalu Nana juga membuka pintu, pas dibuka yang datang adalah polisi. Lalu polisi juga menanyakan kepada Nana, Dewa, ini rumahnya Nana, kata polisi. Lalu di sini polisi juga ngomong kepada Dewa, Bu Nana harus ikut ke kantor polisi. Dewa juga mengatakan ada apa ini karena Bu Nana sudah menggelapkan uang perusahaan Pak Fajar, kata polisi. Pokoknya jelaskan di kantor. Singkat cerita Nana dan Dewa juga pergi ke kantor polisi. Lalu di sisi lain di kantor polisi si Nurus Tunjung si alias Sildatel juga melaporkan si Ken Kelvin telah menggelapkan uang yang 1M pemberian si Priska. Di sini juga polisi juga mengatakan kepada si Ken Kelvin dan si alias Sildatel ini urusan pribadi, urus aja sendiri. Lalu si Ken Kelvin juga tidak mau berangkat karena dia masih cekcok. Polisi juga enggak, saya masukkan aja kamu dua-duanya ke tahanan, kata polisi. Dia juga pergi, pas pergi dia melihat Nana dan Dewa dibawa oleh polisi.
Lalu si Nurul Tunjung, si Alia Silata sama si Kelvin juga dia mengikuti Nana yang dibawa ke polisi, dan dia juga mendengarkan Nana dan Dewa lagi diinterogasi oleh polisi. Di sini terlihat si Nurul Tunjung, si Alia Silata juga malah menghampiri Dewa dan Nana yang lagi diinterogasi oleh polisi. Dan di sini si Nurul Tunjung, si Alia Silata juga membongkar masa lalu Nana yang telah menabrak Claudia dan dia mantan napi, kata si Alia Silata ke polisi. Lalu si Alia juga dia suruh mengecek. Ini benar juga, di sini juga polisi dia mengecek bahwa Nana sudah pernah dipenjara karena telah menabrak seseorang, yaitu Claudia. Dewa juga sangat kaget karena polisi juga melihatkan laptopnya, buktinya bahwa Claudia calon istrinya dia ketabrak sama Nana. Di sini Dewa juga sangat marah kepada Nana. Dasar Dewa tidak punya pendirian, dan Nana juga tidak terus terang. Kita akan dibikin darting oleh episode malam ini. Lalu Nana juga dimarahin oleh Dewa. Lalu di sini polisi juga dia mengatakan kepada Dewa, dan di sini Dewa minta izin untuk ngomong dulu sama Nana. Nana di sini dimarahin habis-habisan sama Dewa. Lalu si Nurul Tunjung, si Alia Silata sama si Kelvin juga mengompori Dewa. Lalu Dewa juga meninggalkan Nana sendirian di kantor polisi. Lalu Nana juga mau mengejar Dewa tapi dicegat sama polisi. Kamu masih dalam penyelidikan, kata polisi. Lalu polisi juga dia suruh Nana dimasukkan ke penjara. Lalu si Kelvin juga dimarahin oleh polisi. Kalau kamu nggak ada kepentingan, kamu pergi dari ruangan ini, kata polisi. Lalu si Nurul Tunjung, si Alia Silata sama si Kelvin juga dia pergi meninggalkan tempat itu. Lalu di sisi lain terlihat di rumahnya Neratu ngomong sama Pasha, kamu harus cepat-cepat siapin pernikahan kamu, kata Neratu. Lalu di sini Pasha dengan tegas kepada Neratu, saya tidak akan menikah sama Priska, saya akan menikah sama Lula, kata Pasha kepada Neratu. Neratu juga langsung mengebrak meja, dia juga sambil berteriak kepada Pasha. Pasha juga dia langsung menghadap kepada si Priska. Maaf saya Priska, saya tidak akan menikah sama kamu, saya akan menikah sama Lula, kata Pasha kepada si Priska. Si Nurul Tunjung, si Priska juga si Jenong di sini juga dia mewek karena Pasha tidak menikah sama dia. Lalu Neratu juga pas Pasha dia pergi, Neratu juga dia mengalami pingsan. Lalu untung dengan seperti sama si Brokokroni dan Livia menahan Neratu, dan Neratu juga dibawa ke kamar. Lalu terlihat di sisi lain di ruang tahanan di sini Nana juga harus mendekam di penjara. Lalu dia juga ngomong dalam batinnya, benar-benar Mas Dewa tega meninggalkan saya, kata Nana dalam batinnya. Nana juga dia lagi melamun cinekul sendiri di dalam tahanan. Lalu di sisi lain Pasha yang ke rumahnya Pak Arman, dia akan mengasih tahu kepada Lula. Tiba-tiba pas ngomongin Nana di penjara, Lula datang. Lula juga dia pamitan kepada Pak Arman untuk menjenguk kakaknya di penjara. Lalu Lula juga berangkat sama Pasha untuk menjenguk Nana di penjara, dan Bu Diana juga mohon kepada suaminya ke Pak Arman harus membebaskan Nana. Lalu singkat cerita Lula juga sampai ke polisi, dia juga datang, Nana juga datang. Lalu Nana sama Lula juga dia peluk-pelukan. Lalu di sini singkat cerita Nana juga mengasih tahu semuanya kepada Lula bahwa Mas Dewa sudah tahu yang menabrak Claudia adalah kakak. Kenapa kakak tidak terus terang bahwa yang menabrak itu si Brokokroni, kata Lula kepada Nana. Singkat cerita Lula juga pergi dari hadapan Nana, dan Nana juga masuk lagi ke sel tahanan. Pas lagi tidur temen sel tahanan dia bangun. Lalu Nana juga didorongin oleh temannya yang ditahanan itu, dan Nana juga perutnya kesakitan, dan dia juga berteriak-teriak kepada Dewa karena
perutnya sakit karena didorongin sama temennya yang satu tahanan. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini, Rabu 1 September 2021, hanya di SCTV 1 untuk semua. Besar kemungkinan si Brokokroni juga akan segera terbongkar, dan Lula juga dan Pasha akan terus terang kepada Dewa bahwa yang menabrak calon istrinya Claudia adalah si Brokokroni. Sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada, yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelol, lobat titara rajong, Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.